Apakah kamu tipe cowok romantis? Kalau iya, tonton video ini sampai habis. Kalau bukan, nggak apa-apa juga. Tonton saja terus videonya, biar kamu juga belajar dan nggak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan sama cowok-cowok lainnya. Jadi romantisme itu bermula dari abad pertengahan di Eropa nih. Kau pasti pernah dengar kan cerita tentang kesatria berkuda putih yang menempuh bermacam-macam rintangan dan berjuang dia mati-matian mempertaruhkan jiwa dan raga demi seorang putri cantik yang dia cintai ya. Kau pasti juga pernah nih lihat di adegan di film ya, seorang putri di atas balkon istana dengan terharu gitu dia ngelihat si kesatria yang melantunkan puisi cinta, memberikan bunga sambil berlutut di bawah balkon ya. Nah, budaya ini disebut chivalry. Seluruh hidup kesatria dipersembahkan untuk membela raja dan wanita yang dicintainya. Chivalry ini adalah kode etik ksatria di zaman itu. Seiring dengan perkembangan zaman, chivalry juga ikut mengalami perkembangan dan pergeseran. Kamu bisa ngelihat pergeseran ini di semua produk budaya dan media yang menjual kisah percintaan di dalamnya. Lagu-lagu, film, buku, majalah dan sebagainya, semuanya mengumbar chivalry dalam bentuk yang jauh lebih simpel. Romantis. Saya bukan budayawan, saya juga bukan antropolog ya. Jadi saya nggak mengklaim bahwa teori ini akurat. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, banyak cowok yang berlaga seperti ksatria nih, sok pahlawan, sok superhero. Mereka punya jiwa romantis dan memakai itu sebagai alat untuk mendapatkan cewek gebetannya. Kamu berkorban untuk cewek gebetan kamu. Kamu melakukan hal-hal yang kamu pikir akan bisa menyentuh hati gebetan kamu. Kamu bikin puisi, menulis lagu sedap, ya kan? Melukis wajahnya, bikinin website buat dia, membelikan barang-barang istimewa. Kamu bawain bunga, kamu mengatakan kata-kata yang manis, kamu bahkan menunggu dia bertahun-tahun. Dengan kata lain, kamu menjadi romantic junkie. Kalau kamu lagi nggak jatuh cinta, mungkin itu semua kedengarannya kayak menggelikan dan mengada-ngada ya. Bucin kalau orang sekarang bilang ya, budak cinta. Tapi buat yang lagi jatuh cinta, pasti kamu bisa mengerti dan mungkin menganggap ini sebagai sebuah kewajaran ya. Wajar dong kalau memperlakukan cewek seperti itu ya. Cewek memang selalu tersentuh kalau membaca buku, mendengar lagu, dan menonton film yang romantis. Cewek selalu bilang kalau mereka menginginkan cowok yang romantis dan bisa mengekspresikan perasaannya. Logikanya gini biasanya, cewek suka dengan hal-hal romantis dan menyentuh hati. Jadi, kalau kamu melakukan hal-hal tersebut, maka otomatis gebetan kamu juga akan suka sama kamu. Begitu kan logikanya kan? Kamu ingin membuktikan ketulusan dan perasaan kamu dan kamu berusaha menunjukkan kalau cuma kamu nih satu-satunya cowok yang mencintai dia sedalam dan seserius itu dan setulus itu. Di film-film Hollywood dan drama Korea kelihatannya romantisme selalu berhasil. Jadi misalnya menunggu wanita di bawah hujan gitu sambil bawa bunga dan akhirnya si wanita akan keluar dari rumahnya dan memeluk kamu sarang heo katanya ya kan, atau I love you, I'm sorry dan segala macam, dan akhirnya semua perjuangan yang selama ini kamu lakukan membuahkan hasil. Akhirnya kamu diterima cintanya dan kamu jadian. Oke, enak banget kalau memang misalnya kenyataan seindah di film ya. Tapi ada alasannya kenapa film-film tersebut laku keras. Kenapa? Karena ia memberikan mimpi, karena ia memang memberikan apa yang tidak ada di dalam dunia nyata. Pada kenyataannya romantisme lebih sering berakhir dengan kegagalan dan penolakan dibandingkan dengan keberhasilan. Saya yakin kamu juga udah pernah nih ngalamin nih. Aksi-aksi romantis seperti yang saya sebutkan tadi nih dianggap wanita sebagai tindakan gombal, usaha manipulatif, ada udang di balik batu. Sehingga hanya diterima dengan ucapan thank you ya, kamu lakukan sesuatu buat dia, thank you ya. Cewek memang menyukai hal-hal yang romantis karena cewek hidup dalam dunia fantasi yang diciptakan oleh dongeng-dongeng, buku-buku, dan film. Mereka memimpikan momen-momen romantis yang menyentuh hati. Mereka ingin mengalami momen-momen indah seperti yang mereka baca dan lihat lewat buku dan film. Ya, semua cewek pengen tahu gimana rasanya bentangin tangan dan dipeluk sama cowok di ujung kapal Titanic, ya kan? Sementara angin berhembus membelai rambut dan sayup-sayup terdengar lagu My Heart Will Go On, ya kan? Mereka menunggu tuh seumur hidupnya untuk momen-momen seperti itu. Itulah impian cewek. Tapi ada satu hal penting yang kamu wajib tahu nih.
Cewek hanya menyukai hal-hal romantis dari cowok yang dia suka. Saya ulangin lagi nih ya. Cewek hanya suka hal-hal romantis yang dikerjakan oleh cowok yang dia suka. Oke, jadi itu kuncinya tuh, cowok yang dia suka. Kalau cowoknya dia nggak suka, ya hal-hal romantis tersebut nggak ada artinya. Kalau dia sudah tertarik sama kamu, maka dia akan suka sama semua tindakan romantis yang kamu lakukan, bro. Oke? Bahkan hal-hal kecil seperti cuma chat kayak, "Dut, udah makan belum? Dut, jelek." gitu. Akan terasa sweet dan romantis buat gebetan kamu. Tapi kalau dia belum sama sekali tertarik sama kamu, maka semua tindakan romantis yang kamu lakuin itu nggak akan menyentuh hatinya. Boro-boro menyentuh hatinya, oke? Nyenggol aja enggak, ya? Dan nggak akan bikin dia jadi suka sama kamu, enggak. Kalau dia nggak tertarik sama kamu, maka semua tindakan romantis yang kamu lakukan hanya akan dianggap sebagai tindakan yang alay, yang menggelikan, yang lucu, yang konyol gitu. Cewek ingin diperlakukan spesial oleh seorang cowok yang spesial. Jadi cowoknya dulu, kamunya dulu udah spesial atau belum? Kalau kamunya udah spesial di mata dia, apapun yang kamu lakukan semua akan terasa spesial. Cewek tahu apa motivasi kamu melakukan hal-hal romantis. Jadi jangan coba-coba mengelabui cewek dengan romantisme. Coba ingat pengalaman kamu. Ketika ada cewek yang kamu nggak suka melakukan aksi-aksi romantis. Bawain makanan, beliin kado, telepon setiap hari, kirim chat romantis, ya nggak? Apakah kamu tiba-tiba jadi suka sama dia? Atau sebaliknya, kamu malah jadi males dan menghindar? Ayo coba jawab sendiri. Jadi ingat baik-baik nih ya, ingat baik-baik. Kamu benar-benar harus memastikan apakah dia sudah tertarik sama kamu atau belum. Kalau dia belum tertarik, jangan melakukan tindakan romantis dulu, oke? Mulai hari ini, lupakan tentang sok-sok romantisan deh. Kalau gebetan kamu belum tertarik sama kamu, itu nggak akan membawa kamu jadi lebih dekat, saya jamin. Oke, tapi saya ngerti. Pertanyaan adalah gimana saya jadi cowok yang spesial? Gimana caranya saya jadi cowok yang berkualitas? Ya kalau mau tahu caranya, semua udah ada di link-link di bawah sini ya. Kamu bisa mulai dengan baca-baca artikel di hitmansystem.com atau kamu bisa juga langsung ikut aja pelatihan kita di Hitman System Online Training, oke? Kalau kamu suka dengan video-video yang ada di channel ini dan kamu ngerasa ada manfaat yang bisa kamu ambil, klik subscribe nih. Dan jangan lupa like, komentar, dan share juga ke teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu cinta ini.